tidaknya sebuah perawat bergantung pada siap tidaknya kita mempersiapkan mengikuti tryout tersebut. Anggaplah TO itu adalah sama dengan UTBK pada aslinya. Artinya persiapannya pun tidak bisa semena-mena atau tidak bisa hanya secukupnya saja. Kalian harus mampu meyakinkan diri, kalian sudah lebih dari cukup misalnya. Nah, khususnya untuk PBM, kita kembali diingatkan tentang materi pembahasannya apa aja. Berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia, terutama dalam aspek menulis. Jadi kaidah menulis yang dominan, selain bagaimana mencermati isi bacaan. Oke, kakak akan sajikan terlebih dahulu bagaimana menjawab sebuah teks yang dibuat untuk beberapa soal. Ini ada nomor 21 sampai 25. Seperti biasa, kita terapkan sortir soal. Jika nanti kalian menemukan dalam layarnya nomor 21, kalian boleh lewat dulu karena itu menyita waktu. Kita harus baca teksnya, ya. Kita bisa next ke nomor 22, anggaplah per soal gitu ya. Oh, 22 ternyata masih sulit kalimat detektif. Nah, saya cari lagi yang lain. 23 masih sulit. 24 masih sulit. Nah, ternyata kalian sudah menemukan yang pas menurut kalian untuk dijawab di nomor 25. Jadi rekomendasinya utamakan yang sesuai kalian bisa dulu. Ya. Kalau nanti menyita waktu yang lama, nanti kita keteteran. Nah, sekarang kita nomor 25 sepakat untuk dibahas terlebih dahulu. Nomor 25 menanyakan bentukan kata ya ataupun mengandung kata yang kurang tepat dalam penggunaan. Soal ini bisa masuk ke dalam konsep pilihan kata dalam diksi. Jadi kata yang kita pilih itu dalam kalimat harus baku. Minimal itu dulu. Artinya, dalam opsi yang tersedia. Jika kita telah dari A sampai E, ternyata dari A sampai D itu sudah sesuai kata baku. Ini versi gampangnya gitu ya. Oh, kata bila otomatis kalau dinyatakan untuk konjungsi salah, dia tidak baku. Harusnya diganti dengan apabila menyatakan syarat. Lihat kalimat 6. Kalimat 6 dia menggunakan kata bila, padahal dia digunakan untuk syarat di sini ya. Syaratnya apa? Kalau saya akan terjadi tuh ini akan terjadi, syaratnya apa? Syaratnya jika atau apabila atau kalau, pilih salah satu. Bila tidak baku. Saya pernah dengar bila itu untuk menanyakan waktu biasanya kalau yang bahasa Melayu. Kuliah kapan? Nah, si kapannya ganti bila. Kamu kuliah bila? Ya. Kamu udah datang aja bila? Kapan? Jadi untuk nanya. Tapi tidak banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Kita lebih menggunakan kapan. Tuh. Kalau menyatakan syarat, saya lulus bila salah. Harusnya saya lulus apabila. Seperti itu. Silakan untuk dikonfirmasi dulu. Ada yang ingin ditanyakan dari soal 25. Sebab ini hanya menyatakan kata yang tidak tepat karena tidak baku, yang E. Sisanya udah benar ya dari segi kebakuan. Dari segi fungsi juga udah benar. Tinggal kalian cek saja. Oke, silakan konfirmasi pertama. Izin minum dulu ya. Konfirmasi kedua. Kakak tidak akan menjawab lagi jika ada yang bertanya nomor 25. Karena kita menghemat waktu ya, mengefisienkan waktu. Lanjut ke nomor berikutnya. Konfirmasi yang kedua ada? Kak, maksud dari kata eksis apa? Gimana? Maksud dari kata eksis. Oh ini, yang 5. Oh, eksis. Kan sering dengar di berita-berita eksis tetap eksis. Eksistensi. Keberadaan. Eksis itu berada. Eksis baku. Nah, tetap eksis. Kalimat 5. Kalimat 5 ada eksisnya. Nah, tetap ada di tengah persaingan global. Nah, tetap keberadaannya tuh ada. Eksis dari eksistensi. Boleh eksis.
eksis dulu dong. Nah, cuma gitu ya. Eksis. Jadi eksis terus. Nah, jadi eksis itu boleh. Ada lagi? Itu di kamus ada ya? Nah, oke, terima kasih konfirmasi yang terakhir untuk nomor 25. Tidak ada lagi ya? Lanjut berarti. Baik, sekarang kita lanjut. Gimana Kak? Saya setelah ini langsung ke 24 boleh. 24 ini menanyakan melengkapi informasi. Jika ingin melengkapi sebuah bagian yang rumpang itu kosong, dikosongin, ini kosong ya, ini kosong kan? Nah, gimana caranya? Cara terdasarnya adalah tentuin dulu fungsinya dia di mana berada. Ini kita kasih tanda sampai sini maksudnya predikatnya. Diharapkan predikat. Apa yang diharapkan? Subjek muncul. Subjeknya apakah? Tumbuhnya kreativitas dan titik-titik kualitas produksi. Nah, berarti titik-titik ini berada dalam fungsi subjek. Subjek umumnya kata benda. Ditambah di sini kita udah adanya, oh berarti dia kata benda, tumbuhnya kreativitas. Berarti kan secara simpelnya kita harus pakai yang sama ya, kata benda ya. Oke, kata benda. Nah, tinggal kalian cek tumbuhnya tuh kondisinya ya. Tumbuhnya kreativitas dan titik kualitas produksi. Nah, berarti kualitas itu harus digimanain? Ditingkatkan kah? Ya, itu jadi kata kuncinya ada kata tingkat. Nah, kenapa nggak pilih yang E, Kak? Dan tingkat kualitas produksi. Berarti kita harus menyatakan jumlah takaran kualitasnya gimana. Nah, tapi kan tidak ke sana ternyata. Kecuali di sininya ada tumbuh kreativitas dan tingkat. Nah, itu jadi beda kan? Nah, berarti tumbuhnya kreativitas dan titik-titiknya kualitas produksi. Nah, berarti harus ada nya-nya lagi. Kalau secara gampang ya. Oh, cari ada yang nya A. Nah, yang C. Itu kan kalau versi orang yang paling mudah gitu ya. Ini adanya, ternyata dia benar, karena emang acuan tumbuhnya kreativitas dan tingginya misalnya, dan meningkatnya. Nah, berarti ada nya-nya. Kenapa nggak yang A? Peningkatan, berarti harusnya pertumbuhan sebelumnya atau penumbuhan jadinya. Jadi nggak pakai pe ya, nggak pakai pe, tapi pakai acuannya. Ini versi mudahnya gitu. Pertimbangkan maknanya juga. Tumbuhnya berarti kondisinya udah tumbuh tuh. Meningkatnya berarti kondisinya meningkat. Nah, beda sama meningkat doang. Kalau meningkat doang berarti kata kerja. Nah, untung adanya gitu. Beda ya. Gitu. Misalnya kemampuan bahasa Indonesia harus meningkat. Meningkatnya kemampuan bahasa Indonesia, nah itu jadi beda, ya kan informasinya kan? Jadi kalau meningkatnya itu jadi subjek kalau adanya. Itu penjelasannya. Kenapa nggak milih tingginya juga nih Kak? Tingginya harga, nah tingginya kualitas produksi. Berarti ini harus ada ditentukan. Tumbuhnya kreativitas dan tingginya kualitas produksi yang segimana. Nah gitu kan? Enggak. Nah, tingginya kualitas itu berarti ada sifat jadinya. Jadi tingginya nggak disebutin berapa. Nah jadi kalau mau pakai tingginya ada sifat jadinya. Jadi lebih cocok dengan meningkatnya kualitas produksi. Seperti itu nanti bisa dicek di kamus, itu jawabannya ya. Oke, ada yang ingin dikonfirmasi dulu silakan. Kak, ini nomor berapa ya Kak? Gimana? Yang tadi nomor berapa ya Kak? 24 sekarang. 24 ada yang dikonfirmasi nggak? 25 tadi udah ya? Bila jawabannya. Oh, 20 ya. Kak. Mulai dong Kak. Gimana? Kenapa bila Kak? Saya sering dengar kayak salah gitu di sini di nomor 25 ini Kak. Caranya gimana sih Kak? Oke, sebenarnya nggak boleh Kakak jawab ya karena udah lewat. Jadi tambahan aja. Bila itu sama dengan kata tidak baku. Udah secara gampangnya gitu. Secara gampangnya gitu dulu. Kalau nemuin bila, harusnya kalau kan. Bila harusnya apabila. Kalau harusnya kalau. Misalnya, itu kata tidak baku yang sering dijadiin soal. Terus, untuk ngeceknya gimana kata yang tidak tepat, lihat ada yang tidak baku atau tidak. Globalisasi mempengaruhi keadaan lingkungan. Ada nggak kata yang tidak tepat? Ada, mempengaruhi, harusnya mempengaruhi, gitu kan? Globalisasi meningkat kalau, nah
Itu tidak baku kalaunya, ganti kalau. Globalisasi meningkat apabila itu benar, kalau pakai bila salah, itu doang. Jadi kalau tidak tepat kata itu penggunaan berarti tidak cocok ketika dia nempel di sana. Jadi si bila pertama tidak baku, ya udah ganti. Nah, jadi kemungkinan tidak tepatnya itu bisa karena tidak baku, bisa jadi nggak cocok artinya, itu doang. Nah, dilatih tambahannya dengan problem set saja. Nanti di problem set banyak. Manfaatin problem setnya ya, sampai 7 kalau nggak salah, itu ada yang bahasan tentang tadi, yang kayak tadi ya. Itu ya nanti dilengkapi dengan suplemen itu. Ya, itu ya untuk kemudahannya silakan berlatih lagi untuk kata tidak tepat, berarti masalah penggunaan. Masalah penggunaan tidak hanya berkaitan dengan baku tidak, tapi juga cocok tidak artinya. Nah, itu timbanginnya itu ya. Jadi lambat laun terlatih kok. Itu tipsnya aja ya. Oke, kakak lanjutin dulu deh ya ke kalimat yang efektif atau tidak. 22 dan 23 itu sepaket. Gimana cara jawabnya? Pertama, kita harus ingat syarat kalimat efektif itu harus lengkap strukturnya. Harus ada subjek dan predikat. Ya kan? Minimal itu dulu aja, syaratnya lengkap. Kemudian kedua baru cari hemat tidak. Yang ketiga baru cari logis tidak atau cermat tidak nanti. Atau sejajar tidak. Nah, itu yang urutannya lengkap dulu nggak? Nah, untuk nomor yang paling gampang dulu kalimat 12 ya, karena kita cuma butuh satu kalimat yang kita analisis. Itu lebih hemat waktunya dibanding nomor 22. Karena 22 harus analisis satu per satu kalimatnya, ya nggak? Ya, lebih mudah kalian cari yang lebih simpel, yang satu kalimat saja yang dicarinya. Gitu. Yang cari kalimat 12. Nah, kalimat 12 ini kan. Nah, ini sebelumnya dicoret karena nggak penting kata bayangkan saja, di sana cuma kata keterangan. Bayangin aja, ya jadi kata keterangan, bayangkan. Jadi siapa yang membayangkan? Ya, tapi nggak perlu karena yang cuma keterangan doang. Kalau kalian pakai depannya kita, kayak yang ini, yang B, itu salah. Kita membayangkan harusnya bahwa, jadi nggak boleh pakai kita tapi nggak pakai me, karena dia bukan pasif person jadinya. Harusnya terima kasih saya ucapkan, misalnya gitu ya. Kita bayangkan sesuatu jadinya, ya kalau mau nggak pakai jika, kita bayangkan sebuah inventasi gitu kalau mau, tapi kan nggak ada perbaikan yang kayak gitu di sini ya, jadi si kitanya jadi salah, perbaikan yang B. Kenapa sih perbaiki? Karena emang salah dari segi strukturnya tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Cek dulu. Ini kita bayangkan sayanya bisa tidak dihiraukan ya. Jika ini kan keterangan ya. Nah, jika itu pasti otomatis keterangan, karena dia posisinya nggak jadi induk kalimat tapi anak kalimat. Cirinya anak kalimat atau subclause karena ada konjungsi yang bertingkat. Nah, seperti ketika ya, if ya, kalau if jika gitu kan, mirip lah kayak bahasa Inggris. Di sini ada koma. Nah, ini lebih kuat karena keterangan. Nah, di sini tentunya bukan subjek. Apa yang tentunya bisa memengaruhi kestabilan ekonomi? Enggak ada subjeknya. Apa yang bisa memengaruhi? Enggak ada subjeknya. Solusinya munculin subjeknya. Bisa nambah kata. Masih ingat ya? Perbaikan kalimat dengan 3 cara. H. Hilangin katanya. Ubah si kata susunannya tadi ya. Ubah susunan boleh. T-nya adalah tambah kata. Put ya. Put. Nah, jadi perbaikannya kalau kalimat 3. Hilangin, ubah susunan, tambahin kalau bahasa tidak bakunya. Ulangin, ubahin gitu. Jadi pakai kan ya. Ya, jadi hilangkan, ubahkan susunannya, tambahkan. Jadi jawabannya yang D, ditambahkanlah unsur subjek. Tentunya hal ini bisa memengaruhi kestabilan ekonomi. Hal ini bisa memengaruhi kestabilan ekonomi tentunya. Nah, tentunya itu keterangan doang. Bisa ya, jadi perbaikannya yang D. Yang dengan nggak bisa memperbaiki karena dia cuma mengubah kata tugas. Dengan itu untuk melibatkan cara ya, dengan melibatkan berarti dengan cara melibatkan tenaga kerja. Kalau pakai yang justru nggak cocok, besar yang melibatkan karena yang itu memperluas doang, bukan keterangan cara. Ini jika kalau ditambahin saja juga tidak ngefek ke apa-apa karena ini urgennya subjeknya munculin gitu. Jadi urgennya apa? Yang salahnya apa? Subjeknya nggak ada. Udah tambahin si kata tersebut. Nah gitu.
bukan justru ngilangin kata yang. Ya, jadi kalau yang di sini nanti ada dua. Libatkan kerja lokal besar. Nah, jadi ambigu. Jadi perbaikannya yang D, nambahin subjek di sini ya. Nah, apa yang bisa memengaruhi kestabilan ekonomi? Hal ini. Gitu. Silakan, konfirmasi pertama, jangan sampai terlewat lagi. Nomor 23, silakan. Kenapa jikanya nggak juga dicoret? Tadi itu masuk keterangan nggak? Ya, oke. Nah, ini harus dibuang dulu komanya. Oke. Kenapa? Jika itu memang keterangan tadi ya. Nah, sekarang pertimbangannya kenapa jikanya nggak dibuang? Ini kalau di ini hilang ya. Nah, ini ada koma ya. Ini jikanya buang coba. Jikanya oke, buang. Komanya nggak bisa dibuang karena nggak ada dalam opsi perbaikan, ya nggak? Kalau mau jika plus komanya buang gitu, ya nggak? Tapi kan nggak ada di opsi ini. Nah, kalau kita munculin lagi opsi yang ini. Nah, ya kan? Jikanya doang. Menghilangkan kata jika setelah kata saja. Nah, gini doang. Ininya nggak nyelesain masalah. Ada koma. Sebuah investasi besar, subjek, ya kan? Dengan melibatkan tenaga kerja lokal yang besar, bisa itu sampai sana. Apa yang tiba-tiba ditarik? Sebuah investasi, ya kan? Bisa, iya bisa. Karena dianggap kurang prospek, koma. Berarti kan ada rincian ya. Nah, ini juga tetap harus ada subjek, gitu. Nah, tetap gak menyelesaikan masalah. Ya, nah, kecuali sampai titiknya di sini doang, gitu. Koma, ubah titik, hilang kalimat ini. Tapi kan kebanyakan opsi perbaikan, ya. Ya udah, solusi termudahnya jikanya nggak masalah, ya nggak? Jikanya nggak masalah. Jadi saat memperbaiki kalimat agar efektif, pertimbangannya adalah kelengkapan struktur induknya dulu dibanding yang anak. Induknya ada nggak? Cirinya induk apa? Yang nggak ada kata hubungnya. Ini kan ada jika. Setelahnya ya anak. Ada karena. Setelahnya ya anak. Nggak jadi penting. Yang penting justru si induknya. Ini kalau kita buang semua sampai koma nggak masalah. Ya, ini dibuang aja nih. Nggak masalah. Karena intinya kalimat tuh ada inti kalimatnya, ada inti subjek yang memang dia jadi induknya. Si main clause-nya ini nih, idenya ini utamanya di sini. Apa yang bisa memengaruhi kestabilan ekonomi? Enggak ada. Si jikanya cuma nempel keterangan doang. Gitu. Ya, nah gitu. Jadi saat memperbaiki pertimbangan utama dalam kalimatnya, si induknya udah lengkap dulu enggak? Jangan dulu mikir anaknya kalau induknya enggak ada. Gitu. Iya kan? Nah, induknya dulu yang ada. Itu cara pandang. Oke, terima kasih konfirmasinya. Jadi ini emang salah perbaikan. Cukup ya bisa terjawab ya. Ya. Kalau induk kalimat itu yang nggak ada kata penghubungan. Kalau anak kalimat yang ada kata penghubungan, Kak? Bisa ke sana, tapi pastiin dulu memang secara visual bisa kayak gitu. Tapi pastiin dulu strukturnya kayak misal coba kita cari contoh. Nah ini nih, kalimat 9 mana induknya? Kalimat 9 kita tandai. Ini akan tetapi nggak usah anggap ya. Nah ini coba kalimat 9 mana induknya? Mana induknya? Pemerintah atau dampak positif? Coba tes dengan cara tadi misalnya. Tapi nggak harus cara gitu doang ya. Bisa. Soalnya intinya tetap tanya dulu apa subjeknya. Gitu. Apa coba? Pemerintah atau si dampak positif? Pemerintah mungkin. Masa. Ini ada ketika. Dampak positif. Dampak positif. Kan tadi kalau ada kata hukum boleh pakai teorinya yang kamu tadi bisa aja, tapi jangan dipukul rata semua ya. Tapi memang kalau ada kata hubung di depan sebelumnya itu emang jadi anak karena dia cuma konstruksi keterangan, cuma fungsi keterangan doang. Ini buang aja nih ya, ini buang set gitu. Ya nggak? Induknya mana? Dampak positif ini akan berbalik. Ya kan? Apa yang akan berbalik? Dampak positif ini. Oke, jadi dampak positif ininya akan berbalik. Itu intinya udah, itu doang. Gitu. Kapan berbaliknya? Muncul si ketika. Ya kan? Yang disebut main clause-nya atau klausa utama adalah klausa yang dapat berdiri sendiri. Disebut juga klausa bebas tidak terikat. Ciri yang terikat itu memang ada konjungsi yang bertingkat. Sebenarnya gitu kalau mau pakai rumusnya ya. Kalau dibikin formula, kalau ada konjungsi yang bertingkat, dia otomatis penanda anak kalimat muncul. Ya, gitu. Secara umum memang jadi keterangan.
Tapi ada satu kata bahwa dia bisa jadi objek, bisa jadi pelengkap. Jadi dia nggak hanya keterangan doang. Khusus bahwa ya, khusus bahwa. Sisanya yang keterangan mungkin. Gitu. Jadi harus konkret dengan contohnya. Ini kan jelas ya, ketika kan, berarti bukan induknya kan, sebelumnya yang intinya. Kalau kalian buang yang sebelumnya, justru nggak ada subjek yang utuh, predikatnya yang mana. Ketika pemerintah tidak mampu mengelola aliran dana asing, ngegantung informasinya. Ya, terus intonasi kita ngegantung juga. Ketika pemerintah tidak mampu mengelola aliran dana asing, iya kenapa gitu? Kejadiannya nggak ada, ya nggak? Karena ada ketika. Kalau ketikanya dibuang, nah emang butuh kata hubung, jadi ada dua subjek jadi. Kalau misal ketikanya dibuang ya, ini ketikanya dibuang nih. Dampak positif ini akan berbalik 180 derajat. Pemerintah tidak. Butuh konjungsi nggak? Butuh. Kenapa bagi ketika? Dia ngasih keterangan waktu kapan berbaliknya gitu. Nah ya. Jadi penentuan konjungsinya juga berpengaruh terhadap yang sebelumnya. Nah, jadi emang ini cuma keterangan doang ya, ada ketika. Itu kalau di bedahnya kayak gitu. Semoga dapat dipahami. Kalau yang kayak gini harus langsung konsultasinya ya. Kalau udah aman gitu ya, kalian bisa konsultasi langsung lah. Ini secara tatap muka gitu, itu lebih terasa melihatnya gitu. Kalau ini ya mudah-mudahan masih tersampaikan. Gitu ya, caranya menentukan mana induk, mana anak. Tidak ini ya, tidak ngebahas koma atau tidaknya. Kalau koma tidaknya nanti kesalahan ada koma. Ya, nanti itu beda bahasan. Oke, kalau efektif cukup strukturnya dulu cek. Nah, setelah struktur baru naik ke level berikutnya yang lain. Gitu. Semoga dapat dipahami 23. Nah, coba kalian latih diri kalian dengan nomor 22. 22 ini menuntut kita mencermati setiap kalimatnya. Strukturnya lengkap nggak? Itu dulu ya. 7 sampai 11 nih. 7, 8, 9, 10, 11. Oke, silakan boleh tes kenapa kalimat 10 dulu. Boleh, silakan kalimat 10. Nah, dicek kalimat 10 ini biar nggak bingung, kita buangin dulu ya. Nah, cek masing-masing di PDF kalian, kalimat 10 kenapa salah. Kakak udah nandain sih dengan tanda merah gitu ya, berarti ada yang salah. 10 kenapa, ada yang tahu boleh berpendapat. Yangnya kenapa harus dicoret coba. Ini kakak ini. Nah, kalau yang tuh umum. Nah ya, kenapa? Yangnya kenapa harus dibuang? Coba intonasiin. Penumpukan dana asing yang belum selesai. Penumpukan dana asing yang lebih menguntungkan pemilik modal itu satu intonasi subjek semuanya. Dan muncul lagi subjek kedua. Rawan yang menimbulkan krisis ekonomi karena runtuhnya nilai mata uang rupiah. Tidak ada predikatnya. Salah satu ciri tidak ada predikat karena muncul kata hubung yang. Jadi bisa dideteksi kesalahannya. Mengapa tidak ada predikat? Karena ada kata hubung yang. Contoh yang ini nih, lihat. Pelangi ada. Apa yang ada? Pelangi. Gimana pelangi? Ada. Tiba-tiba jadi tidak lengkap strukturnya karena ada kata hubung yang. Pelangi yang ada. Ini kan merusak predikat yang nggak ada jadinya, ya nggak? Nah, pelangi yang ada. Iya, kenapa pelangi yang ada? Gitu, nggak bisa. Tapi kan bisa yang ada predikat nggak bisa, ya. Yang ada itu cuma perluasan, jadi intinya pelangi. Gitu. Nanti di kalimat inti ya dibahasnya itu bahasan itu. Berarti gimana solusinya? Buang kata yangnya, jadi ada predikat. Gitu kan? Yang ini juga sama. Mobil jazz sangat mewah, lengkap. Subjeknya ada, predikatnya ada. Kalau ditirusin ya, kasih yang di sini. Mobil jazz yang sangat mewah, itu nggak ada predikatnya. Udah ngeh ya, udah connect ya, kenapa nggak ada predikatnya. Salah satu cirinya karena ada kata hubung yang, jadi perusaknya yang. Tapi tidak selamanya ya, kalian tuntasin dulu intonasinya sampai mana. Oh, sampai sini, nggak ada predikatnya. Kalau mau yang munculin predikat ya, harusnya gimana? Penumpukan dana asing yang lebih menguntungkan pemilik modal
telah merugikan banyak pihak misalnya. Nah, itu baru. Tapi kan nggak ada predikat. Berarti solusinya gimana? Buang kata yang paling gampang gitu. Ini juga sama, harusnya rawan menimbulkan. Apa yang rawan menimbulkan krisis ekonomi, penumpukan dana asing. Jadi ini sama ya, tiangnya buangin. Itu kalau kalimat 10. Silakan kalimat 10 dulu deh. Ada yang mau dikepoin lagi nggak? Sebelum ke kalimat lain yang mau dites kalimat berapa. Tadi kan kalimat 9 udah ya, udah lengkap ya. Tinggal 7, 8, 10, 11. Ayo ya. Uji dong Kak, yang pakai pertanyaan Kak, yang subjek menerangkan, predikat menerangkan gitu-gitu Kak. Kalau pakai yang jadi gimana? Cara menentukan fungsi kalimat ada beberapa. Tergantung kalian lebih mudahnya yang mana. Cara pertama dengan cara bertanya. Ini coba tanya yang tadi. Tanya dengan subjek itu tanya dengan apa untuk benda mati. Siapa untuk orang. Apa yang ada, apa yang P muncul S. Silakan kalian bisanya lebih yang mana bebas. Apa yang ada muncul S gitu. Oke. Kalau S gampang ya, apa yang ada gitu. Apa yang P gitu, apa yang P gitu. Ya udah muncul subjek. Terus kalau P gimana Kak? Bisa tanya dengan apa yang dilakukan S, apa yang terjadi pada S, ya kan? Bagaimana S gitu. Bagaimana pelangi? Ada. Gitu. Itu bisa kan? Bisa pakai cara itu. Kalau objek tanya dengan O-nya, P-nya aktif atau enggak, nanti tes dulu. Misalnya, ibu memasak ikan. P apa gitu, memasak apa gitu, apa gitu. Tadi memasak ikan. Itu kalau yang ada objeknya ya. Gitu. Jadi kalau ciri khasnya seperti itu penentuan fungsi kalimat. Nah, di suplemen yang nanti dibagi Nenep itu ada cara ringkas mengetahui fungsi kalimat. Itu bisa dengan cara bertanya. Cara yang kedua dengan intonasi. Nah, intonasi ini akan lebih kuat ketika nempel dengan jenis kata. Pelangi itu kata benda. Kita kombinasiin dengan intonasi. Kata benda nggak bisa nempel dengan kata kerja. Pelangi ada, nggak bisa. Pelangi ada, nggak bisa. Dia pasti satu ya. Pelangi ada. Apa yang ada? Pelangi. Pelangi jenisnya kata benda. Ada kata kerja. Nggak bisa nempel. Oke. Gimana caranya biar ada nempel ke kata benda? Kasih yang, tapi nggak ada predikat jadinya. Gitu. Pelangi yang ada subjek jadinya. Nggak ada predikat. Itu cara nentuin. Ini juga sama, cobain. Apa yang sangat mewah? Mobil jazz. Kalau siapa orang ya. Gimana mobil jazz? Sangat mewah. Itu bisa. Gitu ya, jadi sangat mewah. Itu untuk cara bertanya. Cara kata jenisnya gimana? Mobil jazz, gabungan kata benda, ya udah. Biasanya subjek umumnya ya. Sangat ciri khas muncul kata sifat. Sangat mewah, kita paling mewah gitu. Ya kan? Kurang mewah. Jadi kata sifat bisa jadi predikat. Itu penentuannya. Latihnya dengan si problem set yang khusus kalimat ya, itu nanti semakin mahir. Ini sebagai dasar untuk nanti membuat kalimat ilmiah lah gitu. Itu ya penentuannya ya, di review dikit. Semoga bisa terjawab. Nah, misal di kalimat 7, mana subjeknya? Gimana saya tahunya Kak? Kalau ada kata depan nggak usah dianggap lah ya. Ini dari, bisa, dengan, nggak usah. Itu misalnya ya, ini kalau versi cepatnya. Nah, ini coba tentuin sampai mana subjeknya. Apa yang akan semakin mudah memperoleh? Kenapa bisa tahu dimulainya di intonasi akan semakin ini predikat? Karena akan itu ciri khas yang munculnya sebuah predikat. Jadi predikat itu sebelumnya, ya sebelah kirinya tuh biasanya ada kata keterangan, adverb-nya gitu. Kayak I will go, saya akan pergi. Nah, si akan tuh masuknya ke predikat ya kan. Nah, jadi penentuannya sampai sini. Nah, ketersediaan akses dana, selesai intonasi subjeknya, gabungan 3 kata. Kalau jenis kata, ini kan kata benda semua. Akan semakin mudah memperoleh itu predikatnya. Ada gabungan beberapa kata. Ya kan?
Gitu. Terus memperoleh apa? Objeknya muncul. Gitu ya. Jadi kita tuh memang butuh dasar penentuan fungsi. Tapi dalam aplikasinya pertimbangannya lebih dalam tentang kelengkapan strukturnya. Lengkap nggak strukturnya? Itu yang udah jadi level berpikirnya di soal-soal UTBK yang hot itu. Bukan hanya mana S, mana P, enggak gitu doang. Jadi udah kompleks, lengkap nggak kalimatnya? Ya tadi dasarnya kepake. Gitu. Tapi nggak hanya lengkap tidaknya ya, cek nanti kehematan dan seterusnya. Bisa dilanjut ke nomor berikutnya? Oke, nanti kita coba praktikan di soal-soal lanjutan. Oke, untuk nomor 21, ini nanti dibaca dari awal sampai akhir. Tapi intinya, kita jangan terjebak dengan hanya kalimat satu. Banyak yang terjebak dengan yang kalimat satu saja. Terlepas dari pendapat pro kontra, sebagaimana sebuah sistem, globalisasi ekonomi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Oh, berarti dampak positif, dampak negatif globalisasi ekonomi. Dijelasin nggak dampaknya? Iya dijelasin, tapi ternyata si dampak ini tuh muncul karena ada penentuan aspek gitu. Aspek apa aja yang memunculkan dampak tadi? Ada berbagai aspek. Jadi idenya di kalimat 2 nih. Kedua sisi ini ada sisi negatif, sisi positif. Bisa ditinjau dari apa? Dari berbagai aspek. Apa aja aspeknya? Aspek kreativitas dan daya saing, aspek permodalan ya, serta akses barang dan jasa. Buktinya apa membahas tentang aspek di paragraf 2? Dari aspek kreativitas, gimana dampaknya? Dari aspek permodalan, gimana dampaknya? Dari aspek barang dan jasa, gimana dampaknya? Gitu. Jadi si bahasannya ini dari awal sampai akhir diikat dengan kata kunci aspek. Aspek-aspek pendukung dampak. Ada positif, ada negatif. Salahnya yang A, minus bahasan aspek-aspeknya apa aja. Salahnya yang C, dia tekaninnya ke faktor positif. Kita nggak tahu sikap kita harus gimana gitu, yang belum ada solusi. Keharusan, berarti ini juga ada langkah-langkah. Jadi tidak ada bahasan. Itu cara penentuan hal yang dibicarakan. Itu sama aja kayak nanyain gagasan utama. Tapi kalau ini, karena di semua bacaan, berarti semua paragrafnya kita tentuin dulu, sama-sama ngebahas titik-titik B itu jawabannya kan. Jadi ngebahasnya sama aspek-aspek pendukung si dampaknya kenapa bisa terjadi. Ya itu ya untuk bacaan seperti itu. Nah kita lanjutin dulu ya. Oke, nah model soal yang kayak gini masih ingat pertimbangkan kenapa harus diperbaiki? Karena memang ada kesalahan. Kesalahannya bisa jadi karena kata tersebut tidak baku. Coba boleh cek kamus dulu. Yang ada kapabilitas atau kapabilitas. Coba cek ingatan kalian tentang bahasa Inggrisnya. Ada nggak capability? Nggak ada kak, adanya apa sih? Capability kan? Kapabilitas, punya kapasitas gitu, yang punya kapabilitas. Kemudian otomatis kita nggak pilih B dong, perbaikannya tetap salah karena tidak baku. Nggak pilih yang C karena emang nggak baku. Nah, kenapa nggak pilih yang D? Sebab kalau mau petiknya satu muncul harus ngejelasin suatu bahasa yang asing atau daerah. Capability baru dijelasin dengan petik satu kapabilitas. Tapi kan nggak ada di sininya. Itu tanda petik satu. Jawaban terkuat adalah yang E. Perbaikannya kata baku kapabilitas. Ada yang dikonfirmasi kapabilitas lebih mudah dibanding yang lain kan? Okay. Kak, ini untuk yang pertimbangan perlu diperbaiki atau enggaknya itu gimana tuh kak? Apa dari segi apa gitu kak? Kalau dari soal 4 tahun 5 tahun yang lalu kak? Okay. Kalau modelnya yang ini ya, cara penyajian soalnya ya. Pertama yang perlu diingat konsep dasarnya mulai dari ejaan. Kalau yang ditebalinnya cuma segini ya, satu kata, ini levelnya sampai bahasan kata doang.
Jadi pertama cara nulisnya, ejaannya ya kan, baku nggak, udah berarti ketemu ya kan, ini ketemu kan baku. Terus kalau nggak ketemu, naik levelnya ya ke bentukannya bener nggak, gitu. Diserap dalam bahasa Inggrisnya bener nggak, gitu. Misalnya dia malah nulisnya capability, kan salah, harusnya kapabilitas gitu. Karena kita bukan orang Malaysia, quality gitu kan, harusnya kualitas, ya kan? Itu berarti bentukannya nggak bener kan, bentuknya tidak baku misalnya, serapannya, tetap aja ejaannya dilibatin. Kalau yang bentukan tuh lebih spesifiknya ke bentukan dari misal, harusnya kan memengaruhi, kenapa dia tulis mempengaruhi tebalnya? Salah, berarti perbaiki. Jadi itu benar-benar nguji intuisi atau ngasah kemampuan kalian tuh udah paham nggak tentang ini maksudnya apa. Berarti maksudnya level dari ejaannya dulu, terus kata bakunya tadi ya, salah satu ejaan itu ke sana, dan nanti bentukannya sudah tepat tidak, artinya juga. Kalau memang cuma satu atau dua kata kayak gini nih ya, ini kan banyaknya satu dua kata ya. Jadi rekomendasinya kalian tetap harus ya dasarnya dari kata, nanti ada yang tentang kalimat ya, yang model kayak gini juga ada. Jadi kalau ini sampai semuanya unsurnya ya, dari kata sampai kalimat harus wajib kalian jadikan pertimbangan gitu, dari kata sampai kalimat, itu levelnya dari kata sampai kalimat. Berarti satu-satu diurain. Ini udah langsung kejawab dengan cara kata baku, ya udah nggak butuh cara struktur gitu ya. Kalau untuk membuat keyakinan kalian lebih kuat, di sini udah cukup dengan kata baku, ya udah selesai. Karena emang nggak butuh struktur dan nggak ngerusak struktur ya gitu. Dan jadi nggak ngerusak struktur. Jadi cuman kata baku. Sekarang kita terapin di yang 27 tuh. Kenapa ini ditebalinya ada dua? Curiganya kan bisa jadi kata itu tidak tepat secara pemilihannya. Ya kan kayak tadi mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kayak gitu. Itu bisa juga nggak hemat. Nah gitu. Kenapa nggak hemat? Macam itu sudah mengandung aneka. Aneka sama dengan macam sama dengan ragam. Ya kan? Jadi nggak hemat. Berbagai itu udah lebih dari satu, macam itu udah lebih dari satu. Berarti dari sini kalian tahu nggak harus pakai cara yang apa? Kalau emang mau dibuat kayak gitu, jadi caranya apa? Nah, konsepnya yang digunakan adalah kehematan. Berarti nggak hemat, Kak. Solusinya gimana? Boleh hilangkan. Berbagai dampak buruk akan muncul. Kenapa yang B nggak dipilih? Aneka sama dengan ragam. Beraneka doang udah cukup, beraneka dampak buruk gitu. Ya kan? Bermacam dampak buruk, beragam dampak buruk. Nah, udah satu-satu tuh ya. Berarti memang dengan ini kita pilih yang D. Karena yang D itu nggak tepat karena masih ada yang sama artinya. Jadi beragam doang cukup ya, beragam dampak buruk. Contoh lainnya, misal ini kata produk bener nggak? Benar kan, nggak dijadiin soal kan? Terus tiba-tiba kakak tambahin di sini, membanjirnya beberapa produk-produk, gimana? Jadi nggak hemat kan? Kenapa nggak hemat? Bisa ditebelin di sini beberapa produk-produk. Karena nggak hemat, Kak, produk-produk itu udah lebih dari satu. Ya udah, coret, perbaikannya gimana? Produk-produk aja cukup atau beberapa produk. Itu, ya kan? Nah, itu untuk aplikasi penerapannya kayak gitu. Jadi, kalian dengan ini semua kemampuan bahasanya dipakai dalam ngerjain PBM ya, dari kata sampai kalimat. Khususnya yang model ini ya, sampai kalimat ya, gitu model. Jadi, wujud bahasa itu pasti ada bentuk sama arti. Udah, kalau pegang bentuk sama arti, itu udah lebih kuat. Kalau bentuk doang kan kayak gini nih, gampang ya, kapabilitas. Udah bentuknya salah, baku, gitu kan. Tapi kalau ini harus pakai artinya juga, ya kan? Berbagai itu, lebih dari satu. Macam tuh lebih dari satu. Berarti bentuk sama artinya. Bentuknya nggak tepat milih kata macam, gitu. Berarti buang aja macamnya, gitu. Karena artinya bermasalah. Jadi bahasa tuh pada intinya semua bahasa ada wujudnya, ada bentuknya, dan ada artinya. Gak mungkin kita menyebut sebuah kata itu nggak ada artinya, kecuali emang belum disepakati ada artinya. Misal kita belum menyepakati apa ya artinya ukub gitu. Padahal itu cuma dibalik dari buku kan.
buku. Nah, itu udah ada arti. Wujudnya gimana? BUKU gitu. Itu wujud bentuknya, ya kan? Artinya apa? Berarti benda yang itu. Filosofi munculnya bahasa. Berarti pertimbangan dalam PBM artinya bentuknya harus pas, ya. Artinya juga harus pas, gitu. Bentuk dan arti. Level berikutnya baru ke strukturnya, lengkap atau tidak. Oke, gitu ya. Cobain lagi dengan nomor 28 misalnya. Ini pertimbangannya apa? Pilihan katanya berarti udah cocok nggak? Udah ada yang pakai sehingga, gitu ya. Oke, sekarang kita harus tahu dulu fungsi kata tugas. Kata tugas itu ada kata depan, ada kata hubung. Kayak bahasa Inggris mirip lah, dia cuma ditugasin doang untuk memperluas atau ngasih keterangan gitu. Itu fungsi kata tugas. Nah, di sini kan ada seperti ya. Ini seperti ini, dia menjelaskan rincian contoh dari dampak buruk apa yang akan muncul gitu kan. Contohnya salah satunya membanjirnya produk-produk negeri asing. Selesai. Kemudian tugas kata depan berikutnya dipakai ada seperti produk Cina. Selesai. Contohin dari produk-produk negeri asing. Nah, sekarang pertimbangan yang harus kita lakukan adalah bentuk sehingga itu adalah sebuah kata hubung untuk akibat kejadian dampak. Nah, tapi di sini sebelumnya bahasannya tentang produk Cina saja. Tidak ada misalnya seperti membanjirnya produk Cina yang mematikan produk dalam negeri. Nah, atau sehingganya nggak bisa muncul karena emang di sini nggak ada penyebab. Jadi di sini nggak ada penyebab, cuman kata produknya, ya kan? Seperti produk Cina saja. Selesai informasi membanjirnya udah di sini doang, nggak sampai sini. Kecuali ininya dihapus, baru ya seperti membanjirnya produk-produk negeri asing, sehingga itu boleh kalau kalian milih perbaikannya yang sehingga. Tapi kan ininya nggak dibuang. Nah, gitu. Nah, pertama gitu dulu ya. Berarti kita nggak pilih sehingga ya Kak? Iya, karena seperti produk Cinanya nggak menyatakan alasan. Berarti sehingga dicoret, gitu, ya kan? Sehingganya dicoret. Nah, kenapa pakai yang itu untuk memperluas tadi ya? Produk Cina yang gimana sih? Yang produk Cina yang mematikan, kan dampak jadinya kan? Seru kan? Sarwa lagi. Sama kan gitu. Produk Cina yang mematikan gitu. Jadi produk Cina yang mematikan itu udah jadi dampak. Nah, jadi emang gak usah pakai sehingga. Tuh. Terus kenapa nggak pakai hingga? Hingga itu adalah ini dari kata penanda sampai dengan, dari hingga, dari Sabang hingga Merauke, dari Sabang sampai gitu sama ya. Nah, kenapa nggak pakai lalu ya Kak? Ini udah satu-satu nih ya. Nah, kenapa nggak pakai lalu? Lalu itu muncul, maka dia akan menyatakan kelanjutan dari sebuah kegiatan. Misalnya, saya mengikuti PJJ, lalu mengevaluasi. Nah, jadi kan kegiatan. Ini kan nggak mungkin pakai lalu. Seperti produk Cina lalu mematikan. Nah, jadi yang mematikannya apa? Gitu. Jangan jadi bingung kan. Jadi kalau mau emang nggak usah pakai konjungsi yang menyatakan urutan waktu, tapi untuk perluasan produknya. Produk Cina yang gimana sih yang mematikan otomatis mengandung unsur akibat. Itu penjelasannya ya, semoga dapat dipahami. Kita tuntasin dulu sampai 30 ya, baru nanti tanya aja. Oke, untuk kata ini yang 29, pertimbangannya adalah arti. Kalau kalian hilangkan salah satunya, dia akan jadi beda. Ini kan ke opsi juga ngaruh ya. Nah, kita coret yang hanya. Oh, berarti saya pilih dong yang C gitu kan, kalau coret yang hanya. Warga negara Indonesia akan menjadi tenaga kasar. Nah, gitu kan. Jadi akan lebih luas nantinya. Dia itu bisa jadi tenaga kasar, bisa jadi gaji murah, bisa jadi yang lain kalau nggak dibatasi dengan hanya. Contoh lebih spesifiknya kalau bahasa Inggris kayak if only gitu. Jika dan hanya jika. Kenapa butuh ada hanyanya? Karena emang mau ngebatasi sebuah premis gitu kalau logika bahasanya ya. Nah, Madrid juara hanya jika, kan berarti tinggal satu peluangnya. Tapi kalau pakai Madrid juara jika bisa banyak peluang. Nah, makanya harus pakai ada hanya gitu untuk membatasi sebuah informasi. Warga Indonesia itu hanya akan jadi tenaga kasar gitu.
itu sudah dibatasi dari munculnya tadi akibat dari memanjirnya produk dalam negeri, produk asing tadi. Jadi itu perbaikannya nggak usah, karena emang udah benar. Kenapa benar? Segi arti dia hemat, karena emang beda arti, gitu. Hanya itu pembatas, ya untuk saja sekadar. Akan itu untuk menyatakan sebuah prediksi bisa terjadi atau tidak, mungkin terjadi atau tidak. Maka nggak usah pilih yang karena udah fungsinya sama. Nggak milih yang mungkin kayak akan gitu. Jadi ini tuh ngecoh kita. Oh kalau kita milih ini kena lagi yang ini, milih yang ini kena juga. Nah jadi BCD itu sama aja, nggak jadi menyelesaikan masalah malah. Itu jadi benar ya nggak usah diperbaiki karena nggak ada yang salah. Terakhir yang ekspatriat, jadi ini kalau kita nggak tahu artinya jangan langsung nebak ya. Kalian cocokin dulu dengan konteks kalimatnya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan, konteksnya pekerjaan yang membutuhkan hasil akan dikuasai orang berarti. Jadi ini orang. Nah, tapi karena konteksnya tentang tenaga kerja, berarti bahasanya tentang tenaga kerja dong. Kenapa kan nggak yang pekerja aja? Ternyata dikuasai pekerja apa, siapa? Kan konteksnya asing ya. Berarti ekspatriat itu kita ingat X itu luar. Jadi keluar lah gitu. Berarti kalau ekspatriat berarti orang dari luar. Nah, jadi konteksnya kalau pengusaha kejauhan, pengusaha bisa dalam negeri dan luar negeri, ya kan? Pekerja bisa sama, penguasa juga sama. Ini kan ini, jadi BCDE udah kelihatan, nggak nyambung ke ekspatriat. Jadi ekspatriat itu udah tenaga kerja asing, sama dengan kamusnya cek aja ya di kamus arti keempat, ekspatriat sama dengan tenaga kerja asing. Atau orang yang bekerja di luar negeri itu ekspatriat. Jadi jawabannya nggak ada yang salah, segi bakunya udah benar, segi artinya udah benar, udah aman, nggak usah diperbaiki. Oke, itu dulu. Nanti setelah ini kita ke Sopel ya. Ada yang ditanyakan dulu? Kak mau nanya Kak. Ya. Sorry. Penggunaan kutip satu tuh untuk apa aja Kak? Yang ini, oh ini nanti di ejaan lebih lanjutnya ya. Tapi fungsinya intinya dia pertama untuk memperjelas sebuah kata dari bahasa daerah atau bahasa asing. Itu. Kutip satu itu umumnya itu ya. Kutip satu umumnya itu saja kalau untuk soal yang UTBK. Kalau sisanya nanti dia bisa untuk menyatakan meringkas sebuah informasi kayak bahasa Inggris juga ada sebenarnya. Kayak tahun 1980 itu bisa diganti tuh jadi strip, bukan strip, apa tuh, petik 180, nah itu. Jadi atau era 90, nah itu juga bisa, ya, era 90. Jadi kalian menemukan yang kayak gini misalnya, tapi jarang ya. Gitu. Tuh, ya gini ya, ini maksudnya era tahun gitu. Tapi yang sering jadi soal tuh yang petik satunya untuk memperjelas arti kata, padahal kan nggak ada. Jadi cuma dua sih intinya, dua aja. Kalau di kalimat sastra dia biasa menghilangkan kata gitu. Misalnya saya akan tiba. Biasanya dia nulisnya pakai yang tadi ini, tapi ini nggak baku ya. Kalau yang ini nggak baku, nih. Yang kayak gini nggak baku. Ini buat kalimat sastra doang. Itu ya, jadi penggunaannya buat yang baku cuma dua. Untuk menyatakan era tahun sekian gitu, angkatan 45 misalnya, bisa tuh ya. Nah, jadi ini nggak bisa pakai yang merah ini, artinya utuh akan. Kalau di bahasa Inggris mungkin kalian juga nemuin ya, apa ya yang bahasa Inggris, will nggak mesti ditulis kan, nggak salah, iya kan gitu. Jadi I will tuh jadi il doang kan, kalau nggak salah ya. Nah bener ya, I will gitu. Tapi kan itu versi mereka, bahasa Inggris kita nggak pakai itu. Oke, kita bukan bahasa Inggris. Itu ya fungsinya. Lebih lanjut di ejaan cek lagi di tanda baca. Itu ada. Oke, lanjut ke hal yang lain. Jika tidak kakak kasih sampel Sopel ya. Nanti Sopelnya ini kalian bisa kakak kirimin ya ke Kak Dadan. Ini Sopelnya satu soal doang ya. Oke, agar waktunya cukup. Nah, Sopel ini fungsinya buat persiapan menjelang PO berikutnya. Begitu. Oke. Nah, nanti apel ini diminta aja ke Kak Dadat setelah sesi ini berakhir ya.
Nah ini kenapa perlu diperbaiki. Tapi kan modelnya bukan perlu diperbaiki ya. Cukup cari yang tidak tepat. Nah silakan coba. Kenapa kalimat 5? Kenapa daripada bermasalah? Daripada fungsinya untuk kata yang menyatakan perbandingan. Ya kan? Kalau dari Sabang sampai Merauke kita ganti dengan daripada Sabang sampai Merauke jadi salah. Kenapa? Karena daripadanya malah jadi perbandingan. Nah, kalau mau daripada A lebih baik daripada B gitu. Jadi ini salah coret. Gak butuh kata daripada. Misalnya kalian buat penelitian ya. Tujuan penelitian ini daripada adalah jadi daripadanya dibuang. Ya, itu kan biasanya gitu. Penelitian ini bertujuan daripada itu nggak usah. Biasanya orang-orang zaman lama, orang-orang zaman dulu sering pakai daripada ya. Kalau pidatonya era-era 80-an, selainkan ya, daripada. Program ini menyatakan daripada, biasanya ini kontaminasi dari bahasa sehari-hari. Tapi daripada itu nggak mesti ya, nggak mesti dibuat untuk yang ini nih ya, untuk yang kalimat 5. Karena dia emang nggak dibutuhkan. Daripadanya bukan membandingkan, beliau dibandingin sama siapa coba? Sama jaksa. Jadi emang tidak perlu ada kata daripada. Kalimat 1 aman. Cek aja mana yang mau dicurigai. Kalau mau dicek di sini subjeknya ada Ki Hajar sampai Dewantara ya. Pendidikan P, sama siswa O, yaitu kata keterangan pelengkap ini ya. Jadi ini nggak ada kata yang tidak tepat di kalimat 1 sampai 4. Oke, itu untuk versi sopelnya. Nanti ini lebih jauhnya di lokasi dibahas ya. Jadi lokasi bisa ngebahas ini sisanya ya. Karena emang di PJJ fokusnya di TO dulu ya. Mohon maaf kalau pertanyaannya tidak terbalas satu-satu yang chatnya. Kalian bisa namain nanti di SIP ada ya. Nah, bisa nyari juga di pembahasan sekolah ya, sekolah aplikasi itu. Kalian pelajari lagi. Kalau ada yang belum ngerti, silahkan langsung tanyain di konsultasi sekolahnya atau via langsung di lokasi masing-masing. Semoga bermanfaat. Dari Pak Iwan sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.